pertama dan khutbah yang kedua. Nah, sambutan yang barusan kita simak kita anggap khutbah pertama. Kemudian saya khutbah yang kedua. Biasanya khutbah yang kedua lebih pendek daripada yang pertama. Yes. Kita semua sepakat. Yes. Bapak dan Ibu, bulan Ramadan telah lewat. Syahrul Ramadan qad madha. Bulan Ramadan telah lewat. Demikian juga dengan keutamaan-keutamaannya sudah ada. Lalu poin penting, mushaf, catatan-catatan sepanjang Ramadan telah diangkat. Tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dihapus. Karena sudah diangkat, tidak bisa ditambahkan lagi, tidak bisa dihapuskan. Ini pelajaran bagi kita. Lewatnya Ramadan, perginya Ramadan mengingatkan salah satu ayat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya itu akan fan, akan binasa. Yang kekal itu hanya Allah. Kalau kata Ustaz, hanya keabadian itu hanya perubahan, bagi kita yang abadi itu hanya Allah. Bapak dan Ibu, muda kita akan melemah, kuat kita akan melemah. September tahun 2000 saya mulai mengajar di sini, bertemu dengan Pak Hasim, gagahnya tidak ampun. Waktu itu September 2002 tahun 2000 bertemu dengan Pak Haji Asep, Masya Allah gagahnya Pak Haji Asep. Itu di September 2000. Sekarang April 2025, sudah 25 tahun. Muda kita sudah hilang, tinggal tua. Kuat kita sudah nggak ada, tinggal lemah. Kepada teman-teman yang masih hari ini dalam kekuatan, mumpung masih kuat, banyaklah berbuat baik kepada yang lemah. Sebab kuat kita akan berubah menjadi lemah. Di saat kita lemah, kita akan banyak membutuhkan bantuan. Kalau kemudian kita tidak pernah punya catatan baik kepada yang lemah pada saat kita kuat, takut kita ditinggalkan, takut hal yang peduli kepada kita. Kalau kita tidak pernah punya catatan kebaikan kepada yang lemah ketika kita sedang kuat. Ibu-ibu cantik itu masa lalu, hari ini mohon maaf, bukan penghinaan untuk para bukan segalanya buat masa itu. Kullu man 'alaiha fan. Ini firman Allah. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan lewat, semua akan pergi seperti lewat dan perginya Ramadan pada hari. Sudah tidak ada. Oleh karena itu catatan baiknya, catatan pentingnya selalu berbuat baik kepada yang lemah di saat kita sedang kuat, selalu berbuat baik kepada yang muda di saat kita, karena mereka nanti yang akan menolong kita, karena mereka nanti yang akan membantu kita di saat kita lemah, di saat kita tua. Ramadan qad madha. Bulan Ramadan telah lewat. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah muhasabah. Apakah di bulan Syawal ini kita Idul Fitri atau hanya Lebaran? Ini yang paling sering saya sampaikan. Apakah di bulan Syawal ini kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian, atau hanya Lebaran saja? Sebab Idul Fitri dan Lebaran dua hal yang berbeda. Kalau Lebaran, jangankan yang melaksanakan sahur, yang tidak sahur pun ikut Lebaran. Jangankan yang beriman meskipun tidak sahur, yang kafir pun itu ikut Lebaran. Piknik-piknik namanya mamiluan marahnya, anak orang mama cantik itu Lebaran. Tapi kalau soal Idul Fitri, Pak Haji, ini mohon maaf, belum tentu. Jangankan yang tidak puasa, yang puasa pun belum tentu Idul Fitri. Jangankan yang tidak punya
kemudian kalau setiap kita lapar saat puasa, lisan kita tidak pernah berhenti gibah, bagaimana kita akan Idul Fitri kembali kepada kesucian kalau setiap pulang tarawih kita ngomongin imam yang kepanjangan baca surah? Gak mungkin kita Idul Fitri, gak mungkin kita kembali kepada suci. Bahkan justru boleh jadi karena tarawih kita punya banyak dosa, karena pulang tarawihnya ngomongin imam, bahkan diusulkan ke ketua DKI, diusulkan ke pasung daerah ini, imam yang ini mungkin jangan pakai lagi panjangan, apalagi kalau sampai itu. Maka poin penting setelah Ramadan lewat ini, kita melakukan muhasabah Idul Fitri atau enggak. Kemudian manifestasi muhasabah itu para ulama merumuskan ada 4. Yang pertama, orang yang melakukan muhasabah itu adalah orang yang tubu ilallahi qabla an tamutu taubatan nasuha. Wujud bentuk muhasabah kita itu adalah pertama, memperbanyak tobat. Bertobatlah kepada Allah sebelum datang kematian. Bapak Ibu, kematian itu misteri waktu. Kapan kita akan meninggal tidak ada yang tahu. Tetangga saya di Amrata itu Pak Hermawan meninggalnya tanggal 30 Ramadan kemarin. Besok mau lebaran meninggal. Tidak ada yang tahu kapan, misteri waktu. Kapan kita akan meninggal tidak ada yang tahu. Kemudian yang kedua, kematian itu misteri tempat di mana akan meninggal. Ada orang Garut 1 tahun itu berangkat umroh 3 kali. 1 tahun itu berangkat umroh 3 kali. Setiap akan berangkat minta kepada saya, Ustaz tolong doakan, mudah-mudahan saya meninggal di Mekah. Sudah 3 tahun berjalan pemberangkatan umrah bersama beliau. 3 kali dalam 1 tahun. Itu setiap akan berangkat, setiap di Mekah selalu minta didoakan, mudah-mudahan meninggal di Mekah. Giliran waktu mau pulang, jajak-jaki kita pulang ke Indonesia. 4 bulan berikutnya berangkat lagi. Di acara mana sih? Doakunya aku mau di Mekah. Tetap sampai sekarang masih hidup. Terakhir kemarin sebelum Ramadan sama berangkat umroh, kemudian minta didoakan doakan sampai mahal mau di Mekah. Kata saya, ibu itu mata jelang di lantai 20 mahal gitu. Hari itu hanya mau di Mekah mati. Kematian itu misteri tempat. Tidak ada yang tahu di antara kita siapa pun di mana kita akan meninggal. Kemudian kematian itu misteri penyebab. Tidak ada yang tahu penyebabnya apa. Kematian bukan untuk orang yang sakit. Kematian bukan untuk orang yang sakit. Kematian untuk orang yang hidup. Jadi Bapak dan Ibu, bentuk muhasabah kita yang pertama memperbanyak tobat. Segeralah bertobat. Kemudian yang kedua, bentuk muhasabah kita itu memeriksa al-faraid, kewajiban-kewajiban kita. Apakah sudah sempurna kita laksanakan atau belum? Saum sudah kita laksanakan kemarin Ramadan, tapi kesempurnaan saumnya sudah dilaksanakan. Saum mulut, saum mata, saum tangan kakinya sudah, saum hatinya sudah belum. Ini kan problem bagi kita. Sholat yang 5 waktu sudah kita laksanakan, tapi musuhnya kan masih jauh. Padahal musuh juga sama diperintah. Orang yang suka mengurangi timbangan itu diancam oleh Allah dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Sahabat Salman Al-Farisi itu pernah mengatakan begini, as-salatu miqyamun. Salat itu adalah timbangan. Barang siapa yang mengurangi timbangan, antum ta'lamuna ma bi makna wailul lil mutaffifin, kata sahabat Al-Farisi. Salat itu adalah timbangan. Barang siapa yang mengurangi timbangan, kan kita sudah paham. Kecelakaan untuk orang yang suka mengurangi timbangan, suka mengurangi timbangan sholat. Sholat itu
zuhur jam 12 kurang 2 menit kita laksanakan jam 2, itu mengurangi timbangan. Itu mengurangi timbangan. Wailul mutaffifin. Jadi kalau baca ayat wailul mutaffifin itu jangan selalu nurun ke pedagang yang suka mengurangi timbangan. Kita muslim yang suka sholat juga kadang-kadang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini nggak kalah penting dengan tema ini, bahwa bentuk muhasabah itu adalah palayatahallal liman duliman. Kita meminta halal kepada orang yang pernah diberi kedoliman oleh kita. Bapak dan Ibu, kita semua pasti pernah melakukan kedoliman. Bukan hanya kedoliman kepada Allah, tapi juga kedoliman kepada sesama kita. Kata Rasulullah di dalam hadis, "Man kana lahu madlamat", barang siapa yang memiliki perilaku dolim kepada sesama, falyatahallal, dia harus segera minta halal kepada orang yang didolimi itu, sebelum kedoliman yang sangat menimpa diri kita semua. Maka orang yang muhasabah, apalagi kemudian di momentum Idul Fitri ini, ada segera meminta halal kepada orang yang pernah didolimi oleh kita. Saya paling banyak dolim kepada mahasiswa karena masuk suka telat, pulang lebih awal. Itu kedoliman. Itu kedoliman. Harus segera minta halal. Mohon maaf Pak Haji Suwarno, yayasan belum menaikkan gaji juga itu kedoliman ya. Bukan itu bukan kedoliman, bukan kedoliman, cuma keterlambatan saja. Yang tidak kalah penting juga adalah kedoliman kita sebagai tenaga pendidik misalnya kepada pimpinan ketika kita tidak melaksanakan tugas dengan baik, kita tidak mengajar dengan baik, itu juga bentuk kedoliman kita, bukan hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada pimpinan. Maka segeralah kita minta halal, falyatahallal. Kenapa? Karena jika kita tidak melakukan penghalalan terhadap kedoliman yang kita lakukan kepada sesama, di akhirat kita akan dituntut. Pak Bu, hidup kita tidak selesai hanya dengan ketika kita mati. Hidup kita akan berlanjut, urusan kita akan berlanjut setelah kita mati. Sering saya sampaikan di acara kultur di kampus ini, atadruna mal muflis, kata Rasul. Kalian tahu siapa orang yang mampu? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man laisa lahu dinarun wala maqamun. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya uang, enggak punya barang. Modalnya enggak ada, barangnya pun enggak ada. Lalu Rasul menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut menurut kami, man jaa yaumal qiyamah, orang yang datang nanti pada hari kiamat, bi sholatin wa zakatin wa shaumin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa sadaqah. Orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala saum, membawa pahala jihad, membawa pahala haji, membawa pahala umroh. Dan ketika dia akan diponis oleh Allah masuk surga, lalu datang orang yang beriman, ya Allah, orang ini pernah menghina saya, lalu pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dihina. Ya Allah, orang ini pernah berlaku dolim kepada saya, maka pahalanya diberikan kepada orang yang didolimi. Ya Allah, orang ini pernah gasat terhadap harta saya, pahalanya dikasihkan kepada orang yang gasat hartanya. Hatta faniyat hasanatuhu, sehingga habis kebaikan orang ini, yang ketika di dunia rajin ibadah pahalanya habis. Hatta faniyat hasanatuhu. Tapi orang yang mau komplain kepada Allah masih banyak. Ini orang sudah tidak punya kebaikan, ini orang sudah tidak punya pahala. Maka akhirnya fatuhat sayi'atuhu, dosa orang yang didolimi diberikan kepada orang itu. Fatuhat ilana, maka akhirnya orang ini dilemparkan ke neraka. Bapak dan Ibu, jadi bentuk muhasabah kita, ingat-ingat barangkali kita pernah berlaku dolim kepada siapa, pernah nyarekan tubuh-tubuh kasaha, segeralah minta maaf, segeralah minta maaf. Sebab kalau tidak, kita akan dituntut ya. Urusan kita tidak selesai hanya ketika mati kita. Urusan kita akan
berpanjangan sampai kemudian kita berhadapan-hadapan dengan Allah. Maka momentum Idul Fitri ini sungguh tepat bagi kita untuk minta halal, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala dosa dan kesalahan kita. Ini kemudian yang keempat, bentuk muhasabah itu adalah memeriksa musibah yang menimpa diri kita. Apakah itu ujian atau itu siksa? Memeriksa musibah kita. Apakah musibah ini sebagai ujian dari Allah atau sebagai siksa dari Allah? Tadi di awal disebutkan sehat itu tidak akan selamanya akan ada sakit. Maka ketika sakit itu musibah. Pertanyaannya, musibah ini ujian atau siksa? Dan tentu kita tidak bisa menjudge, tidak bisa menuduh orang Pak Anu sakit dada, lantas saya tahu geringannya tidak jelas benar, nggak bisa. Yang tahu apakah ini siksa atau ujian hanya kita yang mendapatkan musibah itu. Maka lakukan muhasabah dengan memeriksa apakah musibah yang menimpa diri kita ini ujian atau siksa. Boleh jadi musibah itu sebagai ujian meningkatkan amal kita. Boleh jadi musibah itu adalah siksa sebagai kifarat atas dosa kita. Maka pada akhirnya kita tidak merugi karena seluruh yang menimpa diri kita akan menjadi kebaikan. Seluruh yang menimpa diri kita akan menjadi kebaikan. Sakit kita sabar, kita menganggap ini sebagai ujian, maka pahala kita. Sakit kita menganggap ini sebagai siksa, lalu kita istighfar, terhapus dosa kita. Dua-duanya tetap menjadi poin kebaikan. Bapak dan Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya melebihi khutbah yang kedua. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fa'anta rabbuna farzuqna istiqamah. Allahumma fa'anta rabbuna farzuqna istiqamah. Allahumma fa'anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, berikanlah kami rezeki dengan keistiqomahan. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami dari orang-orang yang diberi keikhlasan oleh-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang diberi keikhlasan oleh-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang diberi keikhlasan oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah selesai kita laksanakan. Semoga kegiatan hari ini memberikan energi untuk kita semua dalam menjalankan aktivitas selanjutnya, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depannya dapat tercapai di tahun ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ramah tamah yang akan dipimpin oleh pimpinan kepada Bapak Rektor serta pimpinan yayasan juga rektorat untuk di depan. Kemudian nanti dilanjutkan